Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas suspensi. Aslinya nggak niat bahas suspensi, tapi ini kebetulan ada nih yang pakai suspensi kayak Bazeto di depan penulis. Suspensinya termasuk empuk ya. Kalau lihat ini Zeto. Ini orangnya kira-kira 75-80 lah ya. Kestabilan masih nggak tahu karena ya jalannya masih kayak gini. Nanti kalau di jalan beton kelihatan, entah nanti lewat jalan beton atau enggak nih orang. Jadi bicara soal suspensi, sampai sekarang ada ya yang masih menganggap merek KIB dan SOA itu sesuatu merek itu perlu dipertimbangkan. Keunggulannya dia apa? Entah ya, mungkin di empuknya ya, mungkin secara hambatan lebih benar. Ini KYB-nya modelnya model yang tabungnya di bawah, mungkin dual tub, tapi kok tubnya kecil ya. Biasanya dual tub itu pipa dalamnya besar, itu kok kecil. Wah, ketinggalan sama orangnya nih. Jadi yang penulis tahu, kalau dual tube itu biasanya tabung bawahnya besar, nggak kecil. Nah, yang itu punya KYB kecil ya. Mengapa kok tabung bawah butuh besar? Karena dalamnya ada dua tabung kalau dual tube itu. Baik yang model tembakannya DBS ataupun yang lebih kita kenal yaitu YSS, itu dalamannya tabungnya besar. Ini kok kecil ya kelihatannya, tapi ini kelihatan cukup stabil ya. Cuma ya masih nggak tahu, ini cuma jalan pelan sih soalnya. Waduh, belok sini nggak bisa lihat deh. Jadi nggak bisa lihat. Kalau yang dual tube yang lain itu loh, kayak suspensinya ini loh, Honda GL ini. GL itu dual tube. Tabungnya kan menurut penulis ya, dari penglihatan mata ya, kelihatannya lebih besar daripada yang KYB tadi. Jadi karena tabungnya ada dua, tabungnya itu agak besar. Dan ya selama ini suspensinya GL itu dianggap paling nyaman. Dan memang kalau dari sisi kenyamanan, kita nggak ngomong masa jangka panjang ya, dual tube itu emang nyaman. Nyamannya dari sisi suspensi, dari sisi
shock breakernya dari sisi bagian dalamnya. Mengapa kok bisa nyaman? Karena eh, karakter dari suspensi apa namanya apa jenenge double tube itu ya gitu, bisa lebih stabil. Kalau yang belakang ini kayaknya single tube yang tabungnya gede. Tapi ini tipe pernya nggak tahu lah. Yang jelas kalau yang double tube sana lebih santai, lebih nyantai gitu ya. Dibandingin dengan yang KYB tadi nggak tahu ya. Soalnya yang KYB tadi nggak begitu kelihatan karena jalannya terlalu pelan. Penulis pengen tahu kalau apa reaksinya lewat ya jalan kayak gini nih di kecepatan segini, cuma ya sayangnya nggak bisa. Ini kalau standar nih, ini kelihatan nggak stabil. Kalau yang standar ini pasti single tube, tabungnya bagian atas. Emang kalau tabungnya dibalik apa pengaruh? Kalau menurut penulis mungkin kerasa, tapi ya tergantung dari jumlah pelumasnya juga ya. Kan kalau tabungnya di atas, misal olinya mau habis, maka sebagian besar olinya itu ada di bawah semua. Kalau waktu dibalik suspensi yang seperti ini, maka suspensinya jadi lebih bisa bekerja karena olinya ada di bawah dan apa namanya suspensinya shock breakernya waktu gerak lebih banyak kena olinya. Jadi kan kalau kita naik motor itu suspensi itu memendek mulai dari sepertiga ya kira-kira, atau malah ada yang sampai setengah turunnya. Nah olinya tinggal ada di mana gitu. Tentu ini nggak berlaku untuk motor yang olinya masih utuh ya, atau yang pakai tabung sepertinya sama saja ya. Yang pakai tabung atas atau tabung bawah pun sama ya. Punya penulis ini tabung atas ya kayaknya ya. Tabung atas tapi sampai sekarang masih berfungsi cukup lumayan lah, masih ada hambatannya. Jadi udah lebih dari 14.000 km umurnya suspensi. Karena penulis gantinya sekitar 400 km, terus sekarang motornya sudah 15.000 mungkin ya. Tapi sayangnya yang namanya suspensi itu kita nggak tahu dalamnya gimana. Kayak yang tadi itu KYB, tabungnya bawah. Dari per mungkin KYB itu empuk, kelihatan pernya itu empuk karena dia dengan permukaan jalan mengikuti. Itu mungkin kalau dibuat boncengan mentok gitu. Rasanya kok gitu, mentok. Karena ya itu kelihatan sekali motornya bisa mengikuti perubahan jalan. Saya motornya nggak jalan kencang, sehingga penulis nggak tahu motornya bisa stabil nggak di kecepatan tinggi.
sebenarnya ya kalau suspensi itu pas, kalau pengen nyaman itu double tube, tipe double tube. Tipe double tube itu maksudnya tabung, ada tabung di dalamnya tabung lagi. Tipe double tube itu nyaman karena apa? Hambatannya antara dinding tabungnya dengan pistonnya, bagian yang menghambat olinya, itu hambatannya kecil karena ya diameter tabungnya yang di dalam itu kecil. Jadi lebih mudah bergerak daripada yang monotube yang monotube yang tabung gede. Jadi variasi suspensi itu banyak. Ada yang double tube. Nah, double tube ini ya wis kayak gitu. Terus ada yang single tube, tapi single tube-nya macam-macam. Single tube yang tabungnya kecil, yang tabungnya besar, yang hambatannya searah atau dua arah. Ini contoh lagi Verza ya. Verza ini suspensinya termasuk double tube juga, turunan GL mungkin ya. Suspensinya nyaman juga. Kalau yang nggak bisa membandingkan, itu ibarat suspensi depan yang diameternya kecil dan diameternya besar, atau macam upside down lah ya. Kalau upside down itu yang tabungnya biasanya warna kuning-kuning gitu ya, itu diameter hambatan shocknya lebih besar. Terserah mau pakai desain yang sebelah atau yang apalah, penulis nggak tahu. Tapi kalau tabungnya gede gitu, hambatan awal suspensi itu hambatan awal shock breakernya itu besar. Jadi mau gerak itu susah. Efeknya kalau dipakai di jalan ya otomatis sentakan jalan lebih terasa. Cuma kalau kebutuhan balapan lebih oke, karena ya geometri motor nggak cepet berubah. Jadi pas miring gitu ya, menikung ya, suspensi masih belum memendek. Nah kalau yang teleskopik pasti sudah memendek duluan, misalnya sudah ngerem gitu. Karena suspensinya lebih sulit memendek, walau misal peres sama, maka ketika belok itu lebih enak, lebih lebih nyantai, sudutnya nggak tajam banget. Jadi kan kemudi kita itu model nggak independen terhadap suspensi. Jadi ketika suspensi memendek, maka geometri setang rek angle-nya itu berubah. Karena berubah ya handling jadi berubah. Jadi motornya lebih mudah belok ya, jadi lebih nggak stabil. Beberapa orang ngomong gitu, handlingnya nggak enak. Nah kalau yang pakai upside down enggak. Ya ada keunggulan kelemahan masing-masing lah. Kalau suspensi belakang, orang lebih cenderung cari kenyamanan. Memang ada efek bagian belakang jadi lebih cengat gitu, misalnya ketika ngerem. Tapi itu jarang jadi masalah. Apalagi kalau di motor matic ada mekanisme engine stopper. Jadi engine stopper itu kan bagian yang sering penulis kritisi bikin nggak nyaman. Itu sebenarnya ada keunggulan lain, yaitu membuat motor ini nggak jungkat-jungkit ya. Auto leveling lah ya. Jadi motor ini selalu datar gini.
Jadi masih direm ya gini, nggak lingkuk gini, karena engine mountingnya bikin bagian belakang itu nggak naik ketika direm, bisa aja turun. Mengapa begitu? Ya karena engsel di belakang itu ada dua, engselnya nggak cuma satu, engselnya dua. Jadi begitu ngerem, ketinggian bodi di belakang itu tetap. Kalau di motor lagi biasanya solusinya adalah swing armnya dibuat lebih vertikal, jadi lebih turun ke bawah. Itu solusinya kalau yang di motor lagi, biar gak gampang jungkit ya, gak gampang mendongak ketika diakselerasi, diingkluk ketika direm. Balik lagi ke suspensi. Kalau pengen suspensi nyaman, double tube ya jadi solusinya. Walau memang ada misalnya kayak Öhlins gitu, bisa nyaman walau bukan double tube. Kalau itu kelasnya sudah beda. Itu levelnya sudah di level tuningnya, level dimana dia bisa mensimulasikan hambatan ala double tube dengan permainan katup-katup. Jadi kalau suspensi mahal, suspensi bagus, itu ring logamnya nggak cuma satu atau berapa, malah biasanya kalau suspensi normal ya, suspensi biasa itu ringnya nggak ada kan. Nah kalau di suspensi mahal ringnya itu banyak, ring yang kelihatan nggak ada gunanya, padahal ada. Ring ini berfungsi untuk menyeimbangkan hambatan suspensi di gerakan suspensi yang rendah atau tinggi. Jadi hambatan suspensi itu diatur juga oleh ring-ring yang banyak ini. Cuma ya kebanyakan motor enggak sih. Biasanya yang pakai suspensi model mahal-mahal gitu ya motor Kawasaki. Jadi ya mungkin ini sebabnya mengapa kok kalau motor off-road KLX yang menang, kalau kenyamanan Ninja mungkin yang menang, karena suspensinya lebih kompleks. Enggak cuma sekedar simple ya, cuma piston dan dindingnya enggak, tapi ada banyak klep-klep, banyak ring-ringnya gitu. Entah nanti penulis nemu enggak sumbernya, nanti penulis tunjukin lah kalau nemu ya. Tapi ya biasanya memang motor-motor mahal pun gitu. Cuma kalau Öhlins dia levelnya lebih tinggi karena dia melakukan tuning ya, dibuat sedemikian rupa sehingga pas. Terus dia itu enggak menganut Jepang ya. Kalau Jepang alirannya tuner suspensi Jepang itu biasanya lebih mengarah ke ketidakseimbangan antara hambatan rebound dan kompresi. Kita nggak bicara yang bisa dirubah ya. Sebenarnya bisa dirubah pun masih terbatas, karena ya kayak equalizer ya. Equalizer itu
kalau yang belum tahu itu adalah alat audio yang fungsinya untuk bisa mengecilkan atau membesarkan suara di frekuensi tertentu. Maaf. Jadi ada yang 1 kHz, yang 3 kHz, 5 kHz dan seterusnya. Nah, kalau suspensi yang ada setelan ribbon atau kompresi, ribbon tok lah. Itu anggap saja dengan bisa mengubah salah satu setelan di equalizer ini. Nah, karena cuma salah satu, kadang jadi nggak sesuai selera. Jadi misalnya butuh dikecilkan bassnya, tapi malah yang dikecilkan suara orangnya. Pinginnya yang dikecilkan yang frekuensi 500 Hz, tapi malah yang lebih kecil suara yang 1 kHz. Nggak pas. Nah, itulah repotnya kalau pakai suspensi yang ada setelannya. Belum tentu sesuai selera. Dan penulis nggak tahu apakah ada setelan ribbon kompresi itu yang benar-benar menyesuaikan selera. Biasanya yang dirubah oleh setelan reaksi kompresi dan ribbon itu yang untuk frekuensi bukan frekuensi ya, yang untuk hambatan kecepatan tinggi, yang high speed ya. Walau mungkin ada ya yang membedakan khusus high speed dan low speed untuk kompresi dan ribbon, ada sih, tapi ya harganya ya nggak masuk akal lah ya. Pada beli motor lagi itu ya. Ya sebenarnya suspensi yang ideal itu yang tanpa setelan, yang sebenarnya yang sudah disetel pas dengan motornya, pas dengan bebannya dari kita ridernya. Lagi pula yang sering jadi masalah itu bukan dari hambatan shock breakernya, yang lebih fatal lagi itu dari sisi pernya. Banyak ya yang pernya itu terlalu keras. Terlalu keras gimana? Iya, penulis kalau yang GSS seri-seri motor dua ini nggak pernah beli ya. Harganya terlalu mahal. Mosok yang seri DTG aja sudah hampir 900.000. Wah, sih mahal ya. Ya itu yang tanpa tabung. Kalau pakai tabung lagi, wah, yes, mendekati 2 juta. Tapi pernah penulis punya ISS, pas sih, pas. Ukuran pernya berapa? 45. Di Honda Beat itu. Cuma umurnya nggak awet ya.
Tapi balik lagi lah, kebanyakan per itu keras. Jadi taunya penulis dari mana? Dari komentar-komentarnya ya, youtuber yang sudah masang. Biasanya youtuber ini yang badannya ceking-ceking, yang badannya 60 kilo 70 kilo. Nah, kalau yang youtuber yang badannya 80 100 biasanya nggak pernah mengeluh, karena ya per yang dijual di Indonesia kebanyakan itu adalah per kelas berat, per yang cocoknya untuk mereka yang bodinya berat. Tapi tentu ya, beda motor beda angka, penulis mungkin kadang salah. Jadi mungkin untuk NMAX Ult angka berapa, 30 berapa, kalau 24 ya, 24 itu termasuk keras. Tapi kalau new bisa aja empuk ya, nggak tahu lagi lah. Ada sih yang bilang gitu, berat 75 nyaman tapi dipakai boncengan kok mentok. Nah itu itu kempuan. Itu bener nggak sih ya pernya? Si bro ini ngomong ukuran pernya berapa, 1530 1730 atau berapa gitu Pak. Jadi inti kalau cari suspensinya yang nyaman di Indonesia itu sayangnya bukan di konstruksinya, tapi yang terutama per. Habis per baru suspensi shock breakernya. Shock breaker yang paling nyaman itu ya double tube. Contoh motor normal yang pakai suspensi double tube itu ya kebetulan ada lagi. Depan ini Suzuki Suzuki lihat jenengnya apa ini? Duh, dia hapus. Suzuki. Tolong kasih tahu penulis, lupa namanya. Skywave. Suzuki Skywave ini suspensinya double tube. Ini nyaman. Kalau nggak tahu ini buatan KYB atau enggak. Oh iya ya. Walau double tube ukurannya tabungnya kecil juga ya. Jadi suspensi Skywave itu double tube itu terkenal nyaman. Terus yang double tube yang lain ya tadi itu GL Pro, terus ada Verza. Itu suspensi yang double tube nyaman. Double tube itu biasanya dual action, yang dihambat kompresi dan ribbon, nggak cuma satu aja. Emang sudah begitu. Nah, kalau suspensi yang motor bawaan, yang model Vario gini, itu biasanya single tube. Itu single tube dan single action. Tabungnya kecil, hambatannya searah. Ini nggak enak. Kalau hambatannya dibuat besar, mentok dia. Kalau dibuat jalan yang bergelombang kecepatan tinggi, atau yang jalan naik turun cepet gitu ya, itu dia bakal mentok walau sendirian. Kalau pernya empuk makin cepat mentok lagi, sehingga ya beberapa pabrikan ngasih pernya keras, Yamaha biasanya. Terus kalau hambatannya lemah, nah itu dia nggak mentok, tapi jadi bahaya kalau di jalan jalan agak bergelombang yang ya wis kayak jalan penulis lewati sekarang ini, naik turun gitu.
jadi bahaya. Karena apa ya, motornya nggak stabil ya, jadi apa, goyang terus belakangnya, apa, naik turun terus, itu sulit dikendalikan. Yang nyaman, yang lebih sip adalah yang hambatannya dua arah yang paling sederhana pun, yang kayak ini, kayak punya DBS ini, yang tanpa high speed atau low speed, itu sudah jauh ya lebih nyaman daripada yang bawaan. Karena yang bawaannya itu terlalu lemah atau terlalu kuat dan bikin mentok, meningkat jauh. Tapi tentu bakal lebih nyaman lagi kalau pakai suspensi yang ring-ringnya banyak, yang ada, yang sudah disetel hambatan high speed dan low speednya, itu bakal lebih nyaman lagi. Yang soal KYB tadi, mungkin itu double tube beneran, mungkin lah ya. Masalahnya kita nggak bisa bedakan antara yang apa namanya, yang double tube atau enggak. Karena ya, dari yang terakhir penulis tahu, itu semua suspensi KYB, mau yang tabungnya di atas mau yang tabungnya di bawah, disebut double tube semua. Wes bingung kira. Kalau yang suspensinya KYB yang tadi itu, kayaknya sih cukup nyaman lah ya untuk kecepatan segitu. Ya punya penulis sih, walau bukan double tube ya cukup nyaman juga. Yang tadi itu kelihatan ya, ada goncangan jalan jerung gitu. Bannya yang lebih bergerak, motornya nggak terlalu bereaksi. Itu tanda bagus itu. Cuma ya sayangnya motor tadi nggak sempat kencang ya. Jadi penulis nggak tahu kestabilan di kecepatan tinggi berapa. Karena bisa jadi itu suspensinya setelannya nggak terlalu menghambat, jadi apa, kalau ada goncangan perubahan jalan bisa cepet banget. Tapi tenaganya nggak tahu kesimpan gimana. Ya sayang ya, penulis nggak bisa lihat kendaraan tadi dalam kondisi kencang. Atau memang bisa jadi kendaraan tadi itu, NMAX tadi yang pakai KYB itu memang nggak nyaman untuk kecepatan tinggi. Mungkin goyang-goyang banget. Terus ngerekomendasi nggak? Maaf, karena nggak lihat saat motornya di kecepatan tinggi, penulis ya nggak bisa ngomong. Nanti takutnya pas direkomendasikan ternyata dipakai kecepatan tinggi nggak stabil, kan ya nggak enak juga ya. Jadi dari cirinya lah ya, suspensi yang bagus itu dipakai di pelan nyaman, cukup nyaman lah ya. Dipakai kencang nyaman dan stabil, nggak sampai hilang kendali lah. Motor masih mudah dikendalikan, motor masih apa ya, bisa wus gitu loh, nggak bisa kayak goncang ganjing gitu. Kalau goncang ganjing itu bikin handling amburadul ya.
Jadi maaf ya, yang tadi KYB itu kelihatannya sih kalau kecepatan segitu enak, nyaman, tapi sayangnya nggak lihat kecepatan tinggi ya nggak bisa lah rekomendasi. Ya wes gitu aja ya. Sebenarnya ini mengulang bahasan lalu, cuma ya lebih ke tunjukkan contohnya ya. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.